telah membahas apa itu bilangan bulat, bagaimana cara mengurutkan bilangan bulat, serta menghitung operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang operasi perkalian, pembagian, dan operasi campuran pada bilangan bulat. Adapun tujuan pembelajaran, di sini diharapkan agar siswa mampu menyelesaikan operasi perkalian pada bilangan bulat yang diketahui, mampu menyelesaikan operasi pembagian pada bilangan bulat yang diketahui, mampu menyelesaikan operasi campuran pada bilangan bulat yang diketahui, serta mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bilangan bulat. Ingatkah kalian mengenai operasi penjumlahan bilangan bulat? Jika masih ingat, berapakah hasil dari negatif 3 ditambah negatif 3? Ya, negatif 6. Lalu, negatif 3 ditambah negatif 3 ditambah negatif 3 sama dengan ya negatif 9. Lalu, negatif 3 ditambah negatif 3 ditambah negatif 3 ditambah negatif 3 sama dengan ya negatif 12. Lalu, negatif 3 ditambah negatif 3 ditambah negatif 3 ditambah negatif 3 ditambah negatif 3 sama dengan ya negatif 15. Ternyata operasi penjumlahan itu berhubungan dengan operasi perkalian. Jika n adalah sebarang bilangan bulat positif, maka n dikali a sama dengan penjumlahan a sebanyak n suku. Ketika memasuki musim dingin, suhu di negara Eropa seringkali turun drastis. Setiap 1 jam suhu turun sebesar 2 derajat Celcius. Pada pukul 18, suhu di sana adalah sebesar 10 derajat Celcius. Tentukan suhunya ketika pukul 24 waktu setempat. Jawab, diketahui penurunan suhu tiap jam sama dengan negatif 2 derajat Celcius. Kenapa negatif? Karena itu penurunan. Kalau kenaikan baru positif. Lalu suhu awal sama dengan 10 derajat Celcius. Waktu awal sama dengan pukul 18, waktu akhir sama dengan pukul 24. Ditanya, tentukan suhunya ketika pukul 24 waktu setempat. Penyelesaian. Pertama-tama kita hitung dulu waktu penurunan suhu, yaitu pukul 24 dikurang pukul 18 sama dengan 6 jam. Lalu kita hitung lagi penurunan suhu selama 6 jam sama dengan 6 dikali negatif 2. 6 dikali negatif 2 artinya penjumlahan negatif 2 sebanyak 6 kali, sehingga hasilnya sama dengan negatif 12. Lalu kita tentukan suhu akhir. Suhu akhir dengan menjumlahkan suhu awal ditambah dengan penurunan suhu. Jadi 10 ditambah negatif 12 sama dengan negatif 2. Jadi kesimpulannya, jadi suhu ketika pukul 24 waktu setempat adalah negatif 2 derajat Celcius. Ada 4 kemungkinan ada perkalian dua bilangan bulat tak nol. Pertama, jika bilangan pertama positif, bilangan kedua positif, maka hasilnya adalah positif. Kedua, jika bilangan pertama positif, bilangan kedua negatif, maka hasilnya adalah negatif. Ketiga, jika bilangan pertama adalah negatif dan bilangan kedua adalah positif, maka hasilnya adalah negatif. Keempat, jika bilangan pertama negatif dan bilangan kedua negatif, maka hasilnya adalah positif. Nah, supaya lebih mudah mengingat, kita bisa menggunakan konsep ketakwaan. Pertama, jika melaksanakan perintah itu adalah sebuah takwa. Lalu, untuk kedua, jika melaksanakan larangan itu adalah tidak takwa. Ketiga, meninggalkan perintah sama dengan tidak takwa. Dan terakhir, meninggalkan larangan adalah takwa. Contoh pertama, negatif 21 dikali 11. Untuk menghitungnya, kita abaikan dulu tanda negatif dan tanda positifnya. Jadi, 21 dikali 11. 1 dikali 1 sama dengan 1. 1 dikali 2 sama dengan 2. 1 dikali 1 sama dengan 1. 1 dikali 2 sama dengan 2. Lalu kita jumlahkan.
1. 2 ditambah 1 sama dengan 3. 2. 231. Lalu kita lihat ke tabel. Bilangan pertama negatif dan bilangan kedua positif, maka hasilnya adalah negatif. Jadi, negatif 21 dikali 11 sama dengan negatif 231. Adapun sifat-sifat pada operasi perkalian itu ada 7. Pertama, sifat tertutup. Kedua, sifat komutatif atau pertukaran. Ketiga, sifat asosiatif atau pengelompokan. Keempat, ada identitas. Kelima, ada inverse. Keenam, sifat distributif terhadap penjumlahan. Dan ketujuh, sifat distributif pada pengurangan. Materi selanjutnya yaitu tentang pembagian. Pembagian merupakan lawan dari operasi perkalian. Jika A dibagi B sama dengan C, jika dan hanya jika B dikali C sama dengan A. Contoh, seekor tupai berada di titik 0. Tupai itu dapat melompat ke kiri atau ke kanan. Satu kali lompatan jauhnya 3 satuan. Tupai itu telah melompat ke kiri dan berada di titik 15 sebelah kiri 0. Berapa kalikah tupai telah melompat? Jawab. Diketahui posisi mula-mula tupai 0. Panjang lompatan 3 satuan. Posisi akhir tupai negatif 15. Lompatan ke arah kiri menandakan itu negatif. Kalau lompatan ke arah kanan menandakan positif. Ditanya berapa kali tupai telah melompat? Penyelesaian banyak lompatan tupai dapat kita maknakan dengan negatif 15 dibagi 3. Negatif 15 dibagi 3 sama dengan negatif 5. Sebab 3 dikali negatif 5 sama dengan negatif 15. Nah, negatif 5 tadi menandakan bahwa tupai melompat sebanyak 5 kali ke arah kiri. Jadi kesimpulannya, tupai telah melompat sebanyak 5 kali ke arah kiri. Pada operasi pembagian, ketentuannya sama saja dengan pada operasi perkalian. Jadi bisa dilihat pada tabel. Contoh, negatif 180 dibagi 15. Nah, untuk membaginya kita abaikan dulu tanda positif dan tanda negatifnya. Lalu kita bagikan 180 dibagi 15. 18 dibagi 15 sama dengan 1. 1 dikali 15 sama dengan 15. 18 dikurang 15 sama dengan 3. Kita turunkan nolnya diperoleh 30. 30 dibagi 15 sama dengan 2. 2 dikali 15 sama dengan 30. Tersisa 0. Nah, jadi didapat hasilnya 12. Nah, kita lihat pada tabel. Bilangan pertama negatif, bilangan kedua positif. Maka hasilnya negatif. Jadi hasil dari negatif 180 dibagi 15 sama dengan negatif 12. Pada operasi pembagian, pertama, pada pembagian tidak bersifat tertutup. Kedua, tidak bersifat komutatif. Ketiga, pembagian bilangan bulat dengan 0, yaitu A dibagi 0 sama dengan tidak terdefinisi. Keempat, pembagian bilangan bulat oleh 0 sama dengan 0. Apakah kalian menjawab soal berikut? Nah, pada soal tadi itu terdapat beberapa operasi hitung. Nah, di sini dikenal dengan operasi hitung campuran. Nah, untuk menghitung operasi campuran itu ada urutan untuk menentukan mana yang lebih dahulu dihitung dan dapat disingkat dengan PEMDAS. PEMDAS itu yaitu P parentesis artinya dalam kurung. Lalu E eksponen yaitu pangkat atau akar. MD multiplication or division itu artinya perkalian atau pembagian.
Dan terakhir, addition or subtraction. Itu penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk yang kedudukannya setara seperti perkalian dan pembagian, penjumlahan dan pengurangan, serta pangkat dan akar, itu yang lebih didahulukan yang berada di sebelah kiri. Kan sudah tahu urutan mana yang lebih dahulu? Mari kita jawab soal tadi. Pada soal tadi, yang lebih didahulukan adalah perkalian atau pembagian. Karena perkalian dan pembagian itu setara, maka yang harus kita dahulukan adalah sebelah kiri. Jadi kita hitung terlebih dahulu 45 dibagi 9 sama dengan 5. Nah, baru setelah didapat hasil tadi, kita hitung perkaliannya 32 dikali 7. 32 dikali 7 sama dengan 224. Nah, setelah ini tersisa dua operasi hitung, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan itu setara. Jadi yang harus kita dahulukan adalah sebelah kiri. Jadi ya kita hitung terlebih dahulu 120 dikurang 5 menghasilkan 115. Baru kita hitung penjumlahannya. 115 ditambah 224 sama dengan 339. Adapun kesimpulan yang dapat kita peroleh dari pembelajaran kita kali ini, pertama, pada operasi perkalian dan pembagian pada dua buah bilangan bulat tak nol, pertama, jika bilangan pertama positif, bilangan kedua positif, maka hasilnya positif. Lalu, jika bilangan pertama positif, bilangan kedua negatif, maka hasilnya negatif. Jika bilangan pertama negatif, bilangan kedua positif, maka hasilnya negatif. Terakhir, jika bilangan pertama negatif, bilangan kedua negatif, maka hasilnya positif. Kedua, pada kehidupan sehari-hari, bilangan positif itu dapat kita lihat pada kenaikan suhu dan lompatan ke arah kanan. Sebaliknya yang negatif itu penurunan suhu dan lompatan ke arah kiri. Lalu pada operasi campuran, urutannya yang pertama dalam kurung, lalu pangkat atau akar, lalu perkalian dan pembagian, terakhir penjumlahan atau pengurangan. Untuk yang setara itu yang harus lebih dahulukan adalah sebelah kiri.